Saya nasihatkan kalian, ya, kalau aku bisa kembali dari awal, aku tidak akan menjerumuskan diriku ke dalam ilmu kalam. Jadi saudara kaum muslimin, ilmu yang dibawa oleh para sahabat Nabi kita ini sudah cukup. Yaitu apa? Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya yang pertama kali memasukkan ilmu kalam di tengah-tengah umat ini adalah yaitu Khalifah Al-Ma'mun dari kalangan Abbasiyah. Ya. Jadi dia senang dengan sesuatu yang kelihatan menggugah, ya, kelihatan retorika bagus, susunan kata. Saudara kaum muslimin, ya, kita umat Islam telah tercukupi dari semua itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Cuman dia ini hobi dengan sesuatu yang baru-baru, yang modern-modern. Ya, akhirnya apa? Ditemukanlah kitab-kitab Yunani yang dulu pernah dilarang oleh Umar bin Khattab. Ya, jadi salah satu gubernur Umar ini menemukan buku-buku filsafat Yunani. Lalu melapor, buku-buku ini bagus, di dalamnya terdapat ilmu. Apa kata Umar? Ya, kalau di dalamnya terdapat kebaikan, maka Nabi kita telah membawakan kepada kita yang lebih baik daripada itu. Baik, jadi saudara kaum muslimin, ternyata ini terbongkar lagi di zaman Khalifah Bani Abbasiyah. Ya, didatangkanlah para penerjemah Arab. Ya, bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sejak saat itu mulailah masuk ilmu kalam. Ya, ilmu filsafat. Jadi saudara kaum muslimin, ya, sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, yaitu aku, ya, kata beliau, Allah SWT tidak akan lalai dari yaitu Al-Ma'mun terhadap apa yang dia masukkan kepada umat ini, yaitu dari ilmu kalam. Jadi ikhwan fillah, kemudian apa? Muwaswisan ta'ihan syakan, sehingga dia menjadi orang yang selalu was-was, ya, tidak terarah, ya, ta'ihan syakan, la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukazziban. Dia tidak sebagai orang yang beriman yang membenarkan, dan tidak pula sebagai orang yang menentang dan mendustakan. Ya. Jadi ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia bukan termasuk orang yang ini, dia pun juga bukan termasuk orang yang itu. Jadi ini dia disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, muzabzabina baina zalika. Mereka itu ragu di antara, dan ini bahaya saudara kaum muslimin. Ya, ini salah satu cabang kekufuran. Ya, jadi salah satu kekafiran itu apa? Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, yang sama dengan itu adalah ragu. Dia tidak di sana, dia tidak juga di sini. Padahal Allah perintahkan kita untuk apa? Berdiri di satu tempat. Tempat itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Ya. Ikhwan fillah, ini bahaya. Makanya disebutkan itu bahwasanya orang-orang yang jujur keimanannya, ya, adalah orang yang beriman, amanu billahi wa rasulihi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia berjihad, itu apa? Dengan harta dan jiwanya. Summa lam yartabu. Ya, kemudian dia itu tidak ragu-ragu. Ulaika humussiddiqun, kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Nah, jadi saudara kaum muslimin, pelajaran tauhid mengajarkan kita arti kejujuran. Ya. Sehingga sebesar apapun fitnah, subhat yang dibawakan oleh seorang orator misalkan, ya, oleh seorang yang pandai berbicara, mengolah kata, ya, tidak akan bisa membuat kita ragu-ragu. Baik, jadi ikhwan fillah, kemudian wala yasihul imanu birruyati li ahli daris salam liman tabaraha minhum biwahmin au ta'awwala bifahmin. Ya. Tidak sah
keimanan seorang melihat, memandang kepada wajah Allah bagi para penduduk Darussalam, yaitu maksudnya penduduk surga, bagi orang yang dia membayangkannya dengan persangkaan atau dia mentakwilkannya dengan yaitu pemahaman, ya. Jadi dengan sangka-sangka, dengan reka-rekaan, ya, atau ditakwilkan dengan pemahamannya, ya. Jadi ikhwani fillah, sebagian orang mereka menakwilkan tentang perkara-perkara gaib, ya, padahal perkara gaib ini tidak boleh ditakwilkan, ya. Di situ yang harus bermain, yang berlaku di situ adalah keyakinan, ya. Makanya dikatakan nanti buah dari keimanan ini adalah mereka memandang kepada wajah Allah di surga, disebabkan karena mereka telah mengimaninya di dunia padahal mereka belum pernah melihatnya, ya. Jadi buah dari keimanan ini adalah mereka diberikan kenikmatan melihat, memandang wajah Allah di surga, disebabkan karena mereka beriman kepadanya di dunia padahal mereka belum pernah melihatnya. Nah, jadi saudara kaum muslimin, jadi tidak benar keimanan seseorang tentang memandang kepada wajah Allah bagi orang yang dia mengibaratkannya dengan yaitu sangka-sangka atau mentakwilkannya dengan pemahaman, ya. Jadi ini dia tentang perkara yang gaib, ya. Jadi ada orang yang mengartikan bahwasanya malaikat, ya, malaikat itu hanyalah suatu simbol, ya, suatu simbol kebaikan. Di mana kebaikan ini kuat, maka itulah dia malaikat, kata mereka. Tapi wujud malaikat itu mereka enggak beriman, ya. Wujud dari malaikat itu mereka tidak mengimaninya. Nah, demikian pula mereka mentakwilnya dengan pemahaman mereka tentang surga, ya. Jadi kamu beriman dengan surga? Iya, ya. Begitu dijawab, apa itu surga? Surga itu adalah kalau orang itu hidup bahagia, ya. Kalau orang itu hidup bahagia, tidak susah, dia kaya raya, dia berjabat tinggi, nah maka dia berada di surga. Tetapi apa? Dia tidak mengimani surga yang nanti setelah mati, ya. Bahkan yang lebih teruk, ya, daripada itu, yang lebih parah daripada itu adalah, ya, jadi orang-orang yang hidupnya senang sekarang di dunia ini, dulu dia pernah hidup di dunia sebelumnya, ya. Ketika dia hidup di dunia sebelumnya, dia itu baik, dia itu sabar, dia itu penyayang, penyantun, makanya dia kembali lagi hidup ke dunia sebagai presiden, mungkin gubernur. Nah, itulah surga. Nah, jadi saudara kaum muslimin, ini semua apa? Ini semua sangkaan-sangkaan dan takwil-takwil dengan pemahaman sendiri, tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan ini ada di tubuh orang-orang Syiah, ya, terutama orang-orang Rafidhah, ya. Jadi siapa yang tidak beriman dengan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, jadi kata mereka seharusnya yang menjadi khalifah setelah Nabi wafat itu bukan Abu Bakar, ya. Kata mereka kita harus imani setelah Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar itu hanya merampas, kata mereka. Abu Bakar dan Umar itu merampas, mereka itu perampok. Dia merampas kekuasaan. Nah, siapa yang tidak beriman dengan ini, ketika matinya dia harus kembali lagi ke dunia ini, ya, istilahnya reinkarnasi, ya. Jadi ada, ya, dia akan kembali ke dunia ini, dibersihkan sampai 7 kali. Mungkin kembali lagi dia menjadi anjing, dia menjadi keledai, ada yang menjadi singa, dan seterusnya. Nah, jadi saudara kaum muslimin, ini diantara bentuk contoh apa yang mereka katakan, ya. Bahkan mereka mengatakan, ya, diantara aliran Syiah adalah Batiniyah. Jadi khonifillah, ada sebuah buku berjudul Talbis Iblis, tipu daya iblis. Nah, di situ Imam Ibnu Jauzi menyebutkan tentang aliran-aliran Syiah, ya. Ada Karomiyah, ada Ismailiyah, ada Batiniyah, dan banyak sekali, ya. Mereka mengatakan apa? Orang-orang Batiniyah bahwasanya nas, yaitu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran
itu semuanya memiliki makna zahir dan batin. Maka yang batin itu adalah inti. Zahir ini hanya kulit saja, seperti ibarat lipstik, ya, lipstik atau hiasan. Tetapi di balik lipstik atau hiasan itu ada hakikatnya. Nah, kata mereka, orang yang berakal itu hanya mengambil yang batin saja. Dia mengambil inti, ya, dan meninggalkan yang lipstik. Apa kata mereka? Allah perintahkan sholat, ya. Ini zahir ayat itu lahiriahnya saja menyuruh untuk sholat, tetapi di balik itu ada. Apa kata mereka? Batin, yaitu yakin. Jadi kalau orang sudah yakin, nggak perlu lagi sholat. Ya, sebenarnya ini akal-akalan supaya mereka bisa lepas dari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka puasa itu adalah menahan. Itu apa? Menahan diri dari membuka rahasia. Ya, jadi mereka ada istilahnya keyakinan takiyah, berbohong. Ya, jadi keyakinan busuk mereka ini, ya, dilarang untuk disebarkan di kalangan awam. Tetapi di antara mereka meyakininya. Ya, jadi ikhwan fillah, jadi puasa yang dimaksud bukan puasa Ramadan, tetapi menahan diri. Ketika ditanya kamu batinnya, enggak, ya, padahal sebenarnya dia batinnya. Kemudian larangan zina, ini salah satu contohnya akibat orang tidak menyerahkan agamanya kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia kembalikan kepada akalnya, kepada sangkaan-sangkaannya. Ya, apa ungkapan mereka tentang zina? Zina itu jika terpaksa. Ya, jadi kalau orang nggak terpaksa nggak dikatakan zina. Ya, jadi ikhwan fillah, dan mereka menghalalkan yaitu darah orang-orang Ahlus Sunnah.